Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alat da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahammil muhimmati fid din. Wadhalika sabili ambiya'illahil mursalin wa awliya'i sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina bil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wa sallallahu wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 161 baris keempat dari atas. Namun sebelumnya kepada ibu-ibu sekalian yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau ngeteh silakan ngeteh ya, yang mau minum nggak apa-apa ya. Kalau ada cemilan ngomel dulu nggak apa-apa, itu ada air aqua atau apa silakan. Yang dengkulnya kakinya udah mulai pegel-pegel kesemutan, yang mau blonjor monggo silakan blonjor. Yang pinggangnya pegel-pegel kemeng-kemeng ya silakan mundur-mundur cari sandaran. Jangan lupa cari sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti malah geblak. Kalau memang matanya ngantuk ya, monggo yang udah kelak-keluk gayer-gayer liar-liar mulai gak apa-apa. Matanya ngantuk liar merem nggak apa-apa, yang penting hati dan pikirannya tetap alhamdulillah. Itu namanya melek sajroning turu. Melek sajroning turu apa turu sajroning melek? Melek sajroning kelihatannya tidur tapi daripada melek tapi tidur. Ketoknya melek tapi kok kelihatannya melek tapi nggak ngeliat apa-apa. Yang lebih baik turu sajroning apa melek sajroning turu? Melek sajroning iya itu beda. Kelihatannya tidak tidur apa aja tahu dia kan. Kelihatannya mulai kok nggak tahu apa. Pun kembali ke halaman 161. Aku tak ngaji. Didengarkan boleh nggak didengarkan? Boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kalau kira-kira nggak enak didengarkan, kupingnya disumbal pakai kes sambil mainan HP. HP ini kuping-kupingnya karena kalau diatur-atur nanti saya dibalikin. Mau bapak siapa? Bapak gua bukan, abang gua bukan, ngatur-ngatur itu saya. Enak aja. Enak, kita santai, jangan ada beban ya. Supaya jalan hidup ini ringan. Jalan hidup ini berat karena ada beban. Kalau nggak ada beban enteng nggak ada beban. Jangan dibebani apa-apa. Yang lillahi ta'ala. Hidup ini harus ridho, rela hidup di dunia
dunia tanpa terjebak ke duniaan yang bikin beban ke dunia. Kita harus rela hidup di dunia. Memang kita lagi ditakdirkan hidup di dunia. Oke. Qala musannifu hadal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'il aktsaril kasiril khairu wal barakatul azimatul fadlu wasawabul istighfaru wassolatu ala nabiyil muhtari wa du'a. Kalau dalam arisan kumpulan gitu ya, bacain ini bagus. Wa min anwa'il adkari, dan di antara macam-macam zikir al-kasiril khairu yang banyak kebaikannya, wal barokatul azimatul fadlu, dan keberkahannya lagi besar keutamaannya, wasawabu dan pahalanya, al istighfaru ialah membaca istighfar, wassolatu ala nabiyil muhtar, dan sholawat kepada nabi yang terpilih, wa du'ai dan doa. Ini dikir-dikir itu macam-macamnya banyak. Ada orang bikin yang pakai subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya, itu juga dikir. Tapi macam-macam dikir yang banyak kebaikan dan keberkahannya yang besar keutamaan dan pahalanya adalah al-istighfar. Apa istighfar? Mohon ampun. Astagfirullahaladzim itu bahasa Arabnya. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bahasa Arabnya astagfirullah. Kalau ditanya istighfar itu apa? Mohon ampun. Yang kedua, wassolatu ala nabiyil muhtar, berselawat kepada nabi. Nabi itu juga namanya al-muhtar. Muhtar namanya Mustafa, nama nabi Toka, nama nabi banyak. Itu dadanya muhtar, Nabi Muhammad. Wa doa, dan ada yang orang zikir itu pakai doa. Tandanya ya, sholawat itu kan doa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman, itu doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan mudina biya min jamil awali wal, itu juga doa. Itu diwiridkan di dalam istighosah. Ya Bu ya, udah ya. Istighfar, sholawat Nabi dan doa. Ya yang enak kalau kita mau wirid tiga-tiganya. Istighfar dulu, kemudian sholawat. Ya habis sholawat, atau sholawat dulu, kemudian istighfar, kemudian doa. Boleh. Nah, kemudian kita uraikan di sini. Amal istighfaru faqalallahu azza min qail fi fadlihi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini firman Allah. Biasanya orang kalau habis baca firman Allah baca apa? Ucap apa? Shadaqallah. Apaan itu? Benar Allah yang dalam Qur'annya. Yang Maha Agung kadang. Iya, Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Shadaqallahul Maha benar Allah yang Maha Agung. Iya. Dengan segala firman-Nya itu tambahan pula. Oh, iya. Enggak ada ya, Pak. Jadi pasti benar kalau firman Allah kan? Maha benar Allah yang Maha benar bukan cuma Maha benar Allah yang Maha Agung. iya, Maha Agung ya. Pasti benar. Atas Apa segala artinya? firman ada. Wa maka Allahu liyu'adzibahum, dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka. Sekali-kali tidak akan mengadab mereka. Kok bisa? Wa anta fihim, dan sedangkan engkau
ini siapa? Engkau ini siapa? Rasul. Jadi Allah tidak akan mengazab satu kaum manapun selama Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka wahum yastaghfirun, sedangkan mereka selalu memohon ampun. Jadi kalau pengen lepas dari adab, dari bala, dari bencana, apa yang dilakukan? Mohon ampun, Sabar. Cuman dua syaratnya. Rasulullah ada di tengah-tengah kita, atau kita banyak beristighfar. Kita hidup nggak di zaman Rasulullah? Enggak. Ketemu Rasulullah? Enggak. Bagaimana Rasulullah di tengah-tengah kita? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi bagi yang bisa ya bisa. Serah ibu mau bisa nggak selalu bersama Rasulullah ada di tengah-tengah. Kalau kita kumpul-kumpul begini, bareng saya Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah nggak bakal diajak sama Allah. Amin. Kayak, loh ini firman Allah kok sudah Allah. Allah yang janji. Lama engkau hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita, Allah nggak ngajak kita. Bisa nggak? Sampean nggak bisa. Ya Bapak bisa, yang Bapak bisa. Ya kan? Orang boleh kena kopet, tiba-tiba nggak ada kena kopet. Ada Rasulullah di tengah-tengahnya, tapi yang nggak mau ngikutin pada kena. Udah. Fakta apa fiktif? Anggap bayang juga nggak didenda. Kamu denda 50 juta. Kan anggap bayang sama kamu sendiri. Sindennya 9, dalang 2, dari Jogja 1, dari Jakarta 1. Aman nggak? Aman. Oh. Lurahnya datang nggak? Datang. Camatnya? Polisi? Tentara? Satpol? Usaha tiba-tiba itu kok diganggu kita? Enggak. Timbangan teror. Banyak. Masjid-masjid tutup. Masjid kita? Enggak. Pengajian di mana-mana tutup. Pengajian kita? Jangan. Aman? Kenapa? Rasulullah silakan. Allah janji nggak bakal mengadab mereka. Masa orang dibangun? Bisa nggak? Nah, ini nanti tak kasih tahu rahasia. Kalau pengen tahu, tapi nanti lah ya. Udah pokoknya direk lah ya. Pokoknya direk aja yang benar. Yang tanggung jawab daripada direk katanya. Direk kok katanya ya. Itu kan jadi Allah. Ini nanti cari di Al-Quran surat apa? Cari aja nanti tanya. Pokoknya dimulai wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka selama engkau Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Fihim di dalam mereka. Rasulullah hadir nggak? Hadir. Orang tani terus. Siapa sih nggak ada? Siapa yang Rasulullah wafat? Nabi saja nggak mati kok Rasulullah wafat. Nabi Khidir aja hidup kok Rasulullah wafat. Gimana bener? Yakin? Yakin? Harus yakin lah, ngaji ya. Kecuali yang nggak ngaji. Ngaji itu untuk apa kita ngaji? Ya, ini yang janji siapa? Allah kan bukan lawan kok. Cari di Quran ada. Nah, plus kalau yang Rasulullah tidak hadir gimana? Ya kan? Tidak pernah merasakan kehadiran Rasulullah dan tidak pernah merayakan Rasulullah hadir. Bagaimana? Bahwa karena Allah mu'adzibahum bahum yastaghfirun, dan Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka mau memohon Ampun. banyak beristighfar. Istighfar. Mu'ad Sabar. tinggal pilih.
hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita atau jenengan hari istighfar? Pilih nih. Ya, Kalau jenengan pilih bisa istighfar, dua-duanya, kalau bisa dua-duanya. kalau istighfar aja nggak mau atau apa nggak mau, terus apa yang diharap? Hadir bersama Rasulullah tidak? Betul nggak? Istighfar kan yang banyak. Muat? Iya. Berapa istighfarnya? Berapa istighfarnya? Sebanyak-banyaknya 14.000 itu cemen, 14.000 itu bukan 14.000, masih banyakkan 100.000 kok. Ya. Ada aja. Nggak sempet, sibuk. Ya. Padahal kan ada waktu yang lain. Itu kan luar biasa ibu, bukan main-main itu. Kulo jami'ah, astagfirullah. Cuman pengen lu. Dosanya banyak ribuan nih, istighfarnya cuma 3 Kali, kabaran sih. Coba tahu diri dong, dosa harus semua diampuni. Bapak ibu kita diampuni, istighfarnya itu udah nggak apa-apa, mau kita lagi di jamaah, tapi waktu sendiri dong. Malam, saat orang tidur kita bangun, sempatkan waktu 1 jam, 2 jam. Kan dikasih waktu berapa? 24 jam, kalau 24 jam nggak sempat semua. Buat siapa? Buat siapa? Diri sendiri. Kedua orang tua kita. Oh, kita bisa bakti sama orang tua. Harapannya isi kalau orang tua. Samping diri kita. Apalagi mau komplit ya, ada istighfar aulia namanya. Itu kalau mau minta pasti dikasih. Doa pasti dikabul. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fatubu. Itu istighfarnya para wali. Wali gak pernah mikirin diri sendiri. Semua umat dipikirkan keselamatannya. Mengingat apa? Umatnya dotam pengaku itu dan paling tahu itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah buat kita jangan. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha mengutuk diri sendiri. Li walidayya untuk bapak ibu saya, ya Allah ampuni dosanya. Wali hukukil wajibati aliyah, dan orang-orang yang mempunyai hak kewajibannya atas diri saya. Siapa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, murid-murid jamaah. Ini orang yang punya hak. Siapa punya hak aja? Dan saya punya kewajiban untuk keselamatan jenengan. Nanti sama enak di akhirat enak. Kok kamu dulu gini-gini, kamu gak ngaji? Ngaji. Siapa gurunya? Warto, 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 sini. Kamu ini, iya ya Allah. Katanya muridmu, Sudi. Gengirang ya. Mungkin muridku ya Allah. Oh muridku tenang toh. Iya. Lah kok ngono kae? Habis aku ngaji dolanan HP terus ya Allah, betul kali. Tanggung jawab tapi nape wis. Ya wis saya ngomong. Tapi kan kok njaluk ngapura ya Allah, kami jaga. Oh iya ya, dicatat. Oh iya kamu dulu minta ampun, wis tak ampuni. Ora iso dikeplaki. Tapi aja terus bilang-bilang tenang aja dosane diampuni, dungane Pak Wanu mainan HP ya. Aku sing ngeplaki lho. Ora malaikat. Ngaji tenanan ditinggal mainan HP ya. Paham ya? Itu. Jadi astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il hukuki wajibati alayya. Dan untuk semua orang jami' yang mempunyai hak mereka atas kewajiban saya. Wajibati alayya, alayya itu atas saya. Berat gak jadi wali? Plus wali jamil mukminin wal mukminat muslimin jaluk ning ngapura wong muslim beriman sak donya.
al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah. Berat nggak wali itu? Aku jadi wali penting awake dhewe, penting warak. Wali ora tegel mangan. Kalau nggak ngelihat jamaah mangan orang. Tapi kalau udah ngelihat jamaahnya pada ngumpul mangan, dia nggak makan nggak apa-apa. Tapi dia ngelihat jamaahnya pada makan. Cuman dasar emang jamaahnya enggak mangan aja angel. Pokoknya kan boleh banget. Nggih. Itu kelakuan wali itu. Saya makanya mencoba, ayolah istighfarnya pakai itu. Saya kalau pakai itu, nggak mau tadi mau tidur. Saya takut dituntut sama Allah. Saya ngurusin umat. Yang salah jalan bukan cuma orang susukan. Mana-mana. Yang penting saya mau tidur tak bunganya kabeh. Saya, keluarga saya, anak-anak saya, cucu saya, jamaah saya, murid saya, semuanya tanpa kecuali. Baik yang hadir maupun yang tidak. Kenapa? Hanya itu andalannya. Syukur-syukur kita punya kedekatan diri, kecintaan diri kepada Rasulullah, sehingga setiap perkumpulan kita Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, Allah nggak akan menghadap. Jangan takut. Walaupun alaihim balahum, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan mereka nggak pernah sedih. Pak Warto itu nggak pernah sedih. Pak Warto sedih nono muridnya sing ora mangan. Poso kalau murid apa poso. Murid Pak Warto gemo-gemo kayak batu, ngobulasi ya kayak musowar. Enak dilihatnya. Murid Pak Warto. Terus saya aku yang ngomong jawab pakaian poso. Iya, Pak Warto tega amat udah turun di luar puasa. Kan yang dikira kalau jadi orang salikin itu kosong terus. Padahal kan gua nggak nunggu, tapi dikira ini lo ya. Padahal ya, paham ya? Nah itulah jadi wali itu mikirin umat, timbang sama umat. Karena memang ya itu dungannya lihat Rahayu Sagung Dumati. Salame lihat. Salam seger waras. Seger waras itu sehat walafiat. Ojo mau seger waras nih, sugih. Jadilah orang yang kaya. Sehat walafiat, kaya raya ya kan. Wibowo itu bukan serem ya. Wibawa itu memiliki kepribadian yang menarik. Aja ngelihat Pak Warto lah. Pak Warto kan ya nggak serem tapi menarik aja. Iya. Iya lo emang iya. Iya Pak, satu bilang iya. Jadi kalau pengen berwibawa itu aku mungkin kudus ketemu orang ngono kae wibawa itu yang menarik malah nggak menarik hanya beli tuh. Semua orang ngebor enggak apa enggak assalamualaikum enggak betul rambine kata wibawa. Hah? Jelek, apa jelek? Menarik. Jadi kan ini salame seger waras, sugih, wibawa, rahayu. Berkah, manfaat dunia itu salamnya, belum doanya. Rahayu Sagung Dumati. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, seluruh makhluk di alam itu ya pohonan, ya binatang, ya kan? Semua makhluknya Tuhan, ya gunung, ya watu, didongane kabeh, menungso, kebo sapi, kabeh dongane. Rahayu Sagung Dumati. Semoga seluruh makhluk itu Dumati itu yang diciptakan itu namanya makhluk bahasa Arabnya. Bahasa Jawanya Dumati yang dijadikan, yang diciptakan di alam semesta, berarti semuanya dalam semesta. Baik yang kelihatan itu jenengan ini ketok-ketok. Langsung ketok kan berarti jumlahnya gue sapa sih? Doanya pertama untuk siapa dulu? Yang di sini. Sampai yang dulu sing ketok apa jenengan? Ketok. Yang kelihatan maupun yang tidak. Iya. Ini gue sampai sebelah Bu. Itu sesuatu itu. Loh, itu loh iya serem juga. Enggak kelihatan. Di setiap ruang ya di sudut sana, sudut sana.
dan waktu, kapanpun waktunya, di segala tingkatan. Jangan yang orang yang levelnya ini doang yang didongane, yang rendah itu saudara kita juga, makhluk juga. Tingkatan paling rendah sampai paling tinggi. Nah, segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, kenyamanan, keamanan, ya kan? Ketentraman, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah, bukan dari mana-mana. Komplit apa betul? Itu namanya rahmatan lil alamin. Pernah nggak berdoa begitu? Pernah. Berdoa apa didoakan? Doakan. Ngono yang ngomongnya pernah dengan aneh nggak? Ya pernah ini, pernah dengar di sini. Namanya rahmatan. Oke ya. Jadi paham ya? Supaya tidak terkena bala, tidak terkena azab Allah, apa syaratnya? Satu, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, martabah, istighfar. Yang kedua itu aman. Orang kalau nggak kena azab mesti dapat nek. Nah, itu lawan katanya. Kalau nggak di neraka otomatis. Kan itu kita kepengennya semua orang apa kita doang? Nah, iya. Kan orang nggak tahu kondisinya ya, diem-diem ya, ini rahasia ya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Lu salahnya gak ngaji, salahnya gak mau ngaji kan ngerti, bukan kata Pak Wahab. Ya, oke. Dan jenengan juga nyimak kan? Baca sendiri, nggak bakal dihapusi. Sumbernya ada, referensinya. Itu loh, ngaji itu jelas yang dikasih. Jangan cuma pengajian. Pengajian itu kan, kapan dikasih mobilan pilih mana? Mobil. Oh iya, ngaji sama pengajian pilih mana? Ngaji. Nah, iya. Jelas yang nikah untuk kepentingan di orang mau ini. Oke, kita lanjut, sudah selesai. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilahi yumattikum mata'an hasanan ila ajali musamma. Al-ayat. Kalau al-ayah berarti ayat Al-Qur'an. Jadi yang kita baca ini ayat Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dengan mengucapkan istighfar. Jadi istighfar itu mohon ampun kepada Tuhan. Iya, kalau Pak Warto minta maaf aja, tapi kebanyakan duluan Pak Warto sama ibu, ya kan? Jadi duluan saya minta maafnya. Pak Warto itu gimana gitu ya? Alhamdulillah. Mas muridnya gak sempat minta maaf. Senang memaafkan, silakan. Enggak, yang penting aja udah minta maaf. Udah beres. Jadi selesai ketemu gini, nggak ada ganjilan apa-apa. Apa jalan 10. Pak Warto loh, wah biling loh. Wah kan aku udah minta ampun. Aku sudah minta maaf. Boleh sampai urunan di rumah, dosa lagi sampai. Masih ngerucut di rumah. Wah begini Pak Warto, ini kok mana ngomong ya, saya udah minta maaf. Ya saya juga paham, manusia kadang-kadang lupa. Nah, jadi balik saktiru bakum, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, tubuh ilahi, dan mu'atabah, bertobat kepadanya, tubuh mu'atabah. Apa yang dijanjikan Allah? Yumattikum mata'an hasanan, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu. Kenikmatan yang baik kepadamu itu siapa? Yang beristighfar. Iya. Kenikmatan yang baik. Sampai kapan? Ila ajalimu sama. Sampai waktu yang ditentukan. Sampai kiamat. Kiamat bilang kasih kenikmatan di dunia hasanah, akhirat wakina. Itu kan doanya sih penutupnya, kesimpulan doa. Kesenangan yang baik, kenikmatan yang baik di dunia sampai akhir. Ini akhirnya manusia kan di akhirat. Udah nikmat yang kekal abadi, udah sampai sana. Yang penting
di dunia nih, nanti di akhirat kekal abadi. Paham ya? Lanjut. Kan nggak perlu dipanjang lebar, ini gampang ini. Ya, nanti dibaca lagi di rumah. Wa qala ta'ala bima khatahu an nabiyyi Nuhin alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hikayat. Hikayat itu menceritakan. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, isinya menceritakan hikayat tentang apa? An nabiyyi Nuhin alaihi salam, tentang nabinya yang bernama Nabi Nuh alaihi salam. Ceritakan pada Nabi Nuh. Apa di sini ceritakan Allah? Fakultu, maka aku katakan. Aku di sini siapa? Nabi Nuh. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya. Jadi Allah menceritakan tentang Nabi Nuh di dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh sedang berhadapan dengan kaumnya. Fakultu, kata Allah. Aku berkata. Ada yang bilang aku di Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, aku berkata. Fakultu, aku katakan kepada mereka. Tuh, Nabi Nuh bilang, apa? Istaghfiru rabbakum. Bersifatlah kalian, mohonlah ampunan kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafaro. Sesungguhnya Tuhan itu ghafaro. Ghafaro. Gapuro. Gapura. Di barat Gapura, di timur Gapuro. Gofa itu bahasa Arabnya. Jadi Allah itu maha Allah itu banyak Gapura. Gapura ada pintunya apa enggak? Ada. Yang ada pintunya Kusen. Mana ada Gapura pakai pintu? Artinya Allah selalu membuka lebar-lebar ampunannya. Makanya di mana-mana ada Gapura itu dulu yang menciptakan, yang punya gagasan para supaya orang ini jangan putus asa dari rahmat. Karena Allah itu maha pengampun. Yang suka tidak ada maaf bagimu siapa? Baru digituin. Tidak ada maaf bagimu. Kalau mau nekat langkai dulu mayatku. Nekat kamu. Pasti dia mengampuni karena dia maha innahu kana ghafar. Kalau sudah diampuni dosamu, apa? Yursilis samaa alaikum midrara. Yursilis sama. Lalu Allah Tuhanmu akan mengirimkan hujan. Hujan turun. Hujan makfi, hujan roh, hujan barokah, hujan galau. Gak ada hujan panas aman. Paham, airnya nggak ngalir. Banyak dikit itu kan urusan Allah. Masa kita ngatur-ngatur Tuhan. Sebetulnya bukan hujannya yang banyak. Lingkungan sampean yang sudah menyempit. Ya Pak, daripada di tinggi-tinggi bikin rumah rapat air mau jalan susah. Udah dia masuk. Gak ada jalan. Tawan jalan air ditutup. Tawan tempatnya air di tempat. Yang punya datang ya udah jangan gerutu. Nah, itu kan dari sisi yang kecil itu sebenarnya. Sisi yang lebih besar, sampai nggak pernah mikir. Kalau dibalik hujan itu ada nikmat yang lebih besar. Iya, Pak. Kita tunggu dulu ayatnya kan belum nyampe. Jadi gini ini riwayatnya. Dulu itu kaumnya Nabi Nuh itu kan sempat tertimpa apa ya? Musim kemarau yang panjang sehingga sawah itu nggak bisa digarap. Ibu tahu nggak kalau terjadi kemarau panjang, sawah itu meletek-meletek, bumi itu terbelah-belah. Fakta apa tidak? Iya. Belah-belah, kaki bisa kejeblos.
keras banget, boro-boro orang bisa macul, bisa nanam. Rumput aja pada yang ada pada kering. Susah nggak itu? Mau makan aja susah. Sampai orang makan apa seadanya. Ya kan nasi kering dimasak lagi. Apa nih? Angkring apa namanya? Nah, iya. Gaplek, ya kan? Terong. Ya kan? Terong udah jamuran. Terong jamuran itu ditumbuk. Terong jamuran apa namanya? Gaplek. Tiwul itu habis dimasak. Iya kan? Saking susahnya. Enak tuh nggak juga. Akhirnya apa? Kaumnya dibilangin fakul terus takbiru robaku innahu kana ghafaro. Udah kamu beristighfar, mohon ampun pada Tuhan, kamu kakek dosa, gak nurut sih mbakku. Kan umatnya pada nggak nurut ya sama Nabi Nuh. Karena semang tambung gablok akhirnya malah kelolok sekalian. Betul nggak? Iya. Riwayatnya kaum Nabi Nuh kan habis. Iya. Termasuk istri dan anaknya yang nggak nurut. Ambles anut Kanan sama istrinya Nabi Nuh. Anut karena apa? Udah lah mohon ampun selesai urusanmu. Kesusahanmu udah kan diurusi kalau nggak ada hujan. Yursil sama alaikum midroro. Pasti Allah akan menurunkan kepadamu hujan yang lebat. Karena waktu kering sekali. Butuh hujan lebat itu. Kalau nggak lebat, nggak bisa tembus ke bawah, nggak lunak. Kelas tanahnya, tandus apalagi di sana. Kita ada meletek-meletek. Ya. Terus kalau hujannya sudah lebat, apa yang terjadi? Wayum ditkum bi amwalin. Kalau hujan sudah lebat, kebun-kebunmu, ya sawah-sawahmu sudah bisa dipacul. Betul nggak? Jadi sawah itu kalau udah keras, kelamaan, nggak dipacul, kan kering. Terus kena air hujan, empuk apa tidak? Empuk. Dipacul gampang. Jadi hujan lebat dulu, terus tanahnya bisa dipacul. Nah, makanya apa? Bayung ditkum bi amwalin. Aku turunkan, aku berikan kepadamu dengan harta. Kenapa? Sawahmu mulai panen. Kenapa? Kamu sudah bisa mulai macul. Gitu betul. Terus setelah itu apa? Wabanina. Karena kamu udah makan enak sekarang, makan gampang apa gampang. Hujan-hujan mau ngapain lagi? Rebus singkong ada singkong, rebus ubi ada ubi. Udah itu rumahnya kebanjiran, ya kan? Mau jalan sono ini agak air, udah nangkring aja di tempat tidur. Udah nangkring tempat tidur, nggak ada yang cuma di tempat tidur, yang ada cuma dia lagi. Mau mainan apa? Ya mainan dia lagi. Dia macul lagi. Banin, akhirnya aku berikan kamu anak. Loh, banjirnya dengan kebaikannya lebih banyak mana? Kebaikannya loh, kebanjiran sedih. Salahnya sendiri zaman susah. Itu air ditamu tetap aja masuk lagi. Sekarang mau ditahu kemana? Buang kemana? Kan buangnya di depan rumah juga. Air masuknya dari depan rumah doang. Sampai seneng capek. Pas ngerti hujan ya wes, Pak, dinikmati hujan ini. Yuk, belum kan tempat tidur. Loh, ngapain? Macul, Pak. Sawahnya selama ini atos, saya mulai empuk, macul, baru macul mangan sing. Kalaupun nggak singkong ya nggak kusut-kusut, baru itu macul. Suwe-suwe terus, duit didik meneng, itu loh. Enak nggak? Sampainya nggak ngerti nikmat aslinya. Nikmati ini hidup ini. Nikmat nggak kira-kira begitu? Kita nggak punya suami ya udah menghayal aja. Menghayal mikir banjir. Ya istighfarnya jangan Mikir banjir rasa-rasa. Sebenarnya kalau kita yang nggak bisa nikmati hidup itu dengan rasa, dengan pikiran. Ya, kalau pikiran pakai nafsu yang ada galau, keluh kesah, akhirnya itu tidak menyelesaikan masalah. Tetap aja kebanjiran. Memang tempat tiwas berhentes, nikmatin aja. Datang hujan, yes.
ngono. Siap siap. Hujan berhenti, yes. Wow, awalnya di bojo, wong udan terus ra. Dia main ada udan ada mana dulu dewe ya. Nyudani. Raudan susah. Enggak. Nek ra udan apa, Bu? Diudani. Lho, nek bocor memang berani diudani. Nek diudani betul. Sing arep udani sampean opo? Udah dewe. Udah dewe, Pak. Iya, ora apa-apa. Bon, lanjut ya. Enak loh ngaji itu orang tuh adem. Jadi orang yang istighfar itu jaminan. Kasih harta, artinya rezeki melimpah. Kedua, kasih anak. Kalau yang nggak punya anak, tapi itu rapi sih. Orang rapi pengen punya anak, yo adopsi ya. Batu pengen punya anak, yo rapi kan. Ini orang adopsi. Muak sampai muak. Ya, yang ketiga apa? Harta, kemudian anak, bayat alakum jannatin, dan Allah jadikan untuk kalian surga. Jannat itu artinya kebun, yang tadinya kebunnya kering, kebunnya jadi bagus. Wanharo, terus akhirnya Allah berikan sungai-sungai sehingga pengairan menjadi lancar. Boleh nggak saya cerita sedikit? Ini selesai. Ada kiai, Bu. Kiai itu biasa. Jadi setiap orang gendong-gendong jalannya serius, silaturahmi, buat payai. Beda mesti masalah. Lagi seneng-seneng ya orang patek. Oh ini masalah lagi ruwet, gelimet. Mesti orang yang urusan. Pasti ada ada tamu, Mana itu gimana? Wah, ini Pak. Sananya ini udah beberapa tahun ini Pak Ceklek, Pak. Pak Ceklek kenapa? Nah, tahan ini udah panen. Panen di pangan merong. Jadi nggak panen nih petani. Oh, ya wis gampang. Gampang itu balik apa? Ini mau saya sifat. Pulang cuma disuruh istighfar. Karena apa? Karena nggak panen. Walaupun dia nanam tahu-tahu udah pupuk utang di KUD ya kan. Panennya murah kan kejurit utang KUD barang. Ya wis baca sifat nanti di rumah. Baca ya. Ya kalau nggak sempat 5 waktu nanti malam-malam orang lagi tidur cari waktu senggang sama cepat yang banyak ya, dijalanin. Kemudian ada datang tamu lagi ya, tamunya itu pengusaha tapi bangkrut. Loh, waktu Jaya nggak tahu ya kayak begitu bangkrut dia cuman istighfar. Tadi yang petani disuruh istighfar, ini yang pengusaha juga disuruh istighfar. Datang lagi itu, kenapa lagi kamu? Saya nikah udah 10 tahun Pak Yai, ya terus belum dikaruniai. Saya setiap hari cuma kejadian nyanyi lagunya Umar Irama sama pasangan saya. Judulnya Man. Apa itu nyanyi dangdut itu? Ya, akhirnya apa? Sama. Pulang, kamu banyakin baca santrinya bingung. Kok yang urusan ini cuma suruh istighfar, pengusaha bangkrut suruh istighfar, orang nggak punya anak suruh istighfar. Ditegur nanti yang nanya, kayak bener salah. Lalu amalannya kok kodoh, masalahnya 3 berbeda. Kok amalannya 1? Amalan 1 itu urusan 3 masalah. Kamu nggak baca Quran itu? Lihat di Quran dikatakan. Apa di Quran? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa alaikum midrara. Nah, gitu ya, midrara. Kemudian Walum tikum bi amwali wa balina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo. Itu di Quran ada. Yang jadi begitu Gusti Allah. Aku cuma menyampaikan apa yang ditunjukkan oleh. Akhirnya bener Bu, datang udah lama. Oh, mobil bak kayak bawa jagung, bawa padi, bawa kacang, bawa
pete, buat jengkol. Alhamdulillah Pak Yai, berkat istighfar panen melimpah ruah. Yang pengusaha dia datang plus bawa mobil baru, platnya putih. Loh, kenapa mobil? Niki kesane Pak Yai nek dakwah boten kudanan, boten kepanasan. Yang pengusaha sukses lagi. Wah, bareng yang tadinya tak meteng-meteng bawa anak papat. Orang bawa popo, cuman bawa akhirnya Pak Yai nya teket anak papat. Nah, itu orang popo, oleh mobil kan. Kalau penting kan. Alhamdulillah. Ya itu gitu. Ya kalau ya dicari mau muridnya, ya kalau bagi anak itu. Biasa kan kayak gitu ya. Paham ya? Istighfar luar biasa. Udah sekali lagi kan udah. Itu tadi semua firman Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Ya. Allah berfirman, wa may ya'mal su'an, dan barang siapa beramal keburukan, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Gitu ya. Aw yadlimin nafsahu, atau mendolimi diri sendiri. Dan Nabi Adam juga dulu pertama mendolimi diri sendiri. Summa yastaghfirillaha, kemudian dia mau bertobat, beristighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, maka aku akan bertemu kepada Allah dalam keadaan Allah sudah mengampuni dan Allah sayang kepada kita. Semua keburukan kita dihapus, kejahatan kita dihapus dengan kebaikan, diampuni dan disayang oleh Tuhan. Keren nggak itu istighfar? Iya, makanya nanti berjamaah boleh nggak apa-apa. Nah itu semua firman Allah. Sekarang Rasulullah waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa yang senantiasa selalu membaca istighfar setiap hari, setiap saat selalu istighfar. Ada apa istighfar? Sambil masak astagfirullah rabbal ghafur ya astagfirullah minal khotoya astagfirullahaladzim astagfirullah sambil bengkok terus saja. Gak usah pakai bunga-bunga lah. Banyak itu kan lazim namanya ya, melazimkan. Jadi melazimkan istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu, Allah jadikan untuknya. Jadi orang yang melazimkan istighfar, Allah jadikan untuknya min kulli hamin farajan, dari setiap kesusahan itu diberikan kelapangan, dilapangkan itu. Wis. Wa min kulli dhaiqin, dan dari segala kesempitan makhrajan, ada jalan keluar. Jadi Allah yang memberikan jalan kemudahan buat kita. Alhamdulillah, Padepokan ini yang bangun bukan orang kaya. Padepokan bangun nggak dibantu pemerintah. Tahu kan bagaimana Padepokan? Dulu cuma di depan itu doang yang membuat diklat. Tapi Allah kasih jalan kemudahan buat kita. Murni itu kita nggak pernah mengatur proposal kemana-mana. Sehingga keberadaan Padepokan adalah keberkahan jamiah dan jamaah serta masyarakat. Alhamdulillah, kok bisa loh, orang mikir jalan teh, biasa aktif, sekarang sudah yayasan pula. Dari mana? Ada aja. Sekarang punya masjid jami. Di bawahnya masjid jami Darusalikin, di atas ada pasujudan. Keren nggak? Keren. Pak Marto punya duit. Allah yang memberikan jalan keluar. Ada aja. Plus sebulan itu 4 kali makan. Senin Legi di Gosa, Selasa Kliwon di Klu Kamila, Jumat Kliwon, besok manakib pengajian bulanan, soto, lebih itu, bakso, nasi utuh 4 kali tiap bulan. Alhamdulillah, hebat gak? Allah kasih jalan kemudahan. Plus apa?
Baru jakoh min kaisulah yaktasib, rezekinya itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ibu jangan ngeluh suami gajinya kecil pak, kerjanya nggak seberapa, bukan UMR nggak apa-apa, gaji cuma 3 juta, sikutannya 30 juta, alhamdulillah. Rojakoh min kaisulah, tidak banyak kasih 300 juta, 3 juta itu yang tanda tangan, yang nggak pakai tanda tangan itu loh, sikut sono sikut sini, senggol kan oleh, alhamdulillah, bilalah bisa nyekolahin anak. Bisa mulai anak wayai anak rapi bisa ngerabek nih alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Rampung ada yang ditanyakan cakap itu hebatnya mereka demikian tabarukan kita menasa ikut jiniyah wal wasilahimanya sebagai referensi kerujukan di dalam kajian tafakur mutalaah serta diskusi kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari nayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaidina wa li akhwalina wa li sidonina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyibah wa sa'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Saya mengingatkan insyaallah besok hari Kamis kebetulan malam Jumat Kliwon kita menakib bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad. Shalom.